Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Winarti dengan nomor NIM 210810642 dari jurusan Tardis Biologi B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan video virtual lab atau lab maya pada website Rumah Belajar Kemendikbud pada materi difusi dan osmosis untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah inovasi pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Bapak Mujib Ubaidillah MPD. Untuk mempersingkat waktu, kita buka Google, terus kemudian di sini ketik nih Rumah Belajar Kemendikbud. Setelah itu kita klik bagian atas. Di bagian berandanya tuh ada, kita bisa login dulu atau langsung aja ke daftar konten. Di sini tinggal pilih bagian jenjangnya, kita klik SMA, terus pilih tipenya itu di sini banyak ya, kita pilih lab maya. Nah, di Rumah Belajar Kemendikbud ini atau di lab maya ini materinya tuh ada kimia, fisika, sama biologi, tapi lebih banyaknya itu kimia. Kita cari materi difusi osmosis, kemudian diklik bagian materi difusi dan osmosisnya, terus kita tunggu dulu sampai ininya keluar. Setelah itu diklik lihat dalam layar penuh ya. Nah, di sini tuh di percobaan difusi dan osmosis itu ada petunjuk sama mulai percobaan. Kita klik petunjuknya nih. Nah, ini untuk percobaan difusi. Yang sebelah sininya tuh tinggal diklik yang osmosis, klik osmosis itu buat percobaan yang osmosis. Oke, kita lanjut aja ya ke percobaannya, yaitu pada materi difusi dan osmosis untuk jenjang SMA kelas 11. Sebelum itu kita klik layar penuh dulu nih. Nah, di bagian ini tuh ada petunjuk, yaitu petunjuk percobaan difusi dan petunjuk percobaan osmosis. Oke, kita mulai aja ya, langsung ke percobaannya. Setelah itu klik mulai, tapi ditunggu beberapa detik gitu. Nah, di sini tuh ada bahan percobaan difusi dan ada bahan percobaan osmosis. Oke, kita ke percobaan difusi dulu ya. Nih, di percobaan difusi itu ada gelas, ada air biasa, air dingin, air panas, teh celup, dan pewarna makanan. Untuk percobaannya, kita gelasnya ditaruh di bawah, diletakkan 3 gelas. Kemudian diisi masing-masing gelas itu dengan air biasa sebanyak 350. Gelas keduanya diisi air dingin dan gelas ketiga
ketiganya diisi air biasa. Kemudian dimasukkan teh celup pada setiap gelasnya, pada masing-masing gelasnya. Nih, ditunggu selama 3 menit. Nih kan dari setiap gelasnya tuh terlihat ya perbedaan warna airnya. Setelah itu kita ke percobaan difusi yang kedua. Di klik reset dulu ya. Percobaan kedua tuh hampir sama ya, kayak diletakkan 3 gelas. Kemudian diisi air biasa. Gelas kedua diisi air dingin. Dan gelas ketiga diisi air panas. Bedanya percobaan 1 sama percobaan 2 difusi itu, yang percobaan kedua itu menggunakan pewarna makanan. Jadi dituangkan pewarna makanannya ke setiap gelas. Ditunggu selama 3 menit. Nah, dari masing-masing ketiga gelas ini kan terlihat nih perbedaan warnanya. Setelah itu dikerjakan di hasil pengamatan ya. Terus klik reset. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan osmosis. Di sini ada di bagian klik bagian bahan osmosis. Di sini tertera ada gelas, ada kentang yang sudah dilubangi, ada air dan sirup. Langkah pertama itu kita taruh gelas di atas meja ya. Dituangi air, kemudian disimpan kentangnya di atas meja dan dituangi sirup. Setelah itu kita masukin kentang ke dalam gelas. Ditunggu selama dan diamati perubahan sirup di dalam kentang ini. Setelah itu, setelah ditunggu 2 jam, diisi bagian lembar hasil pengamatan dan dijawab sesuai pertanyaan yang di lembar hasil pengamatan. Setelah itu boleh di reset. Oke, setelah kita melakukan percobaan untuk mengerjakan lembar kerja, yaitu bisa dilihat di LKPD. LKPD-nya sudah di-share di Google Classroom ya. Ini tinggal bisa dilihat.
LKPD-nya. Untuk LKPD-nya yaitu bisa dilihat. Ini bagian covernya mengenai materi transportasi membran sel, subbab, difusi, dan osmosis. Di bagian lembar ini ada kata pengantar, ada daftar isi, ada petunjuk pembelajarannya, masuk virtual lab atau lab maya, ada capaian pembelajaran, yaitu pada fase ini peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transfer membran dan pembelahan sel. Terus ada tujuan pembelajaran. Tujuannya itu memahami proses difusi dan fasilitas, yang kedua yaitu memahami proses osmosis, yang ketiga memahami proses transport aktif, yang keempat yaitu memahami proses fagositosis dan pinositosis, yang kelima itu menganalisis keterkaitan mekanisme transportasi antar membran dengan kehidupan sehari-hari. Untuk indikator ketercapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menjelaskan perbedaan antara difusi biasa dan difusi terfasilitasi. Yang kedua, memberikan contoh difusi biasa dan terfasilitasi dalam sel. Yang ketiga yaitu menganalisis osmosis pada sel dan berbagai jenis larutan. Yang keempat yaitu menganalisis perbedaan antara transport aktif dan pasif. Yang kelima yaitu menjelaskan perbedaan antara fagositosis dan pinositosis. Yang keenam yaitu menganalisis bagaimana proses mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh. Ini tuh ada petunjuk materi. Selanjutnya ada bagian materi yaitu transportasi membran sel, yang di dalamnya itu membahas tentang transfer membran sel, transportasi pasif dan transportasi aktif. Ini juga masih termasuk ke dalam materi difusi osmosis. Nah, untuk informasi pendukung itu ada langkah atau percobaan difusi ataupun osmosis. Untuk lembar yang ini tuh lembar kerja peserta didik. Yang sebelah sini percobaan difusi yang mengenai tadi teh celup sama sirup air. Yang kedua yaitu lembar kerja peserta didik untuk percobaan osmosis. Sekian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.